Suku Sibe, juga dieja Sibo atau Sibo, adalah salah satu kelompok etnis minoritas di Tiongkok yang berasal dari rumpun Tumusik dan memiliki hubungan historis dekat dengan bangsa Manchu. Suku Sibe berasal dari wilayah Siberia bagian selatan dan Manchuria timur laut Tiongkok. Mereka diyakini sebagai keturunan dari suku Jurchen, yang juga merupakan nenek moyang bangsa Manchu. Pada abad ke-18, sekitar tahun 1764, sebagian besar anggota suku Sibe dipindahkan oleh pemerintah dinasti Qing ke wilayah Xinjiang di bagian barat Tiongkok saat ini, khususnya ke daerah Ili. Pemindahan ini bertujuan untuk menjaga perbatasan barat kekaisaran setelah penaklikan Sungar. Suku Sibe terkenal sebagai prajurit tangguh dan loyal terhadap dinasti Qing. Mereka memainkan peran penting dalam memperkuat kekuasaan Qing di Asia Tengah. Bahasa dari rumpun Tumusik yang sangat mirip dengan bahasa Manchu. Di Xinjiang, bahasa ini masih digunakan secara lisan dan dalam bentuk tulisan vertikal tradisional Manchu. Digunakan sebagai bahasa utama dalam pendidikan dan komunikasi umum. Generasi muda Sibe umumnya bilingual. Komunitas Sibe terbesar berada di prefektur otonom Ili Kazakh, Xinjiang, terutama di wilayah Kopkal Sibe Autonomous County. Berdasarkan sensus Tiongkok 2020, populasi suku Sibe berjumlah sekitar 190.000 orang. Pakaian mereka mirip dengan Manchu, dengan jubah panjang dan ikat pinggang. Dalam upacara tradisional, mereka mengenakan kostum berwarna cerah dan bordir khas. Festival Tahun Baru Sibe, Sibe Nailaksi, yang jatuh pada tanggal 18 bulan keempat kalender lunar. Ini adalah perayaan penting dengan makanan tradisional, tarian, dan doa leluhur. Musik rakyat Sibe dimainkan dengan alat musik tradisional seperti morin khur, biola kuda, dan suona. Tarian rakyat juga menjadi bagian penting dalam upacara dan festival. Mayoritas suku Sibe bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, terutama di daerah pedesaan Xinjiang. Beberapa juga bekerja di bidang pemerintahan, militer, atau usaha kecil. Pemerintah Tiongkok menyediakan pendidikan dwibahasa bagi anak-anak Sibe. Mereka juga cukup terintegrasi dalam masyarakat Tiongkok modern, namun tetap menjaga identitas etnis. Awalnya animisme dan penyembahan leluhur. Setelah integrasi dengan budaya Han dan Islam di Xinjiang, sebagian Sibe mengadopsi unsur-unsur Buddhisme, Taoisme, bahkan Islam, tetapi mayoritas masih mempertahankan adat leluhur. Suku Sibe diakui secara resmi sebagai salah satu dari 56 kelompok etnis di Republik Rakyat Tiongkok. Kopkal Sibe Autonomous County adalah satu-satunya daerah administratif khusus untuk suku Sibe di seluruh Tiongkok. Wanita dari suku Sibe memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri, baik dari segi fisik, budaya, maupun kepribadian, yang menjadikan mereka istimewa di antara kelompok etnis lainnya di Tiongkok. Wanita Sibe umumnya memiliki wajah oval atau bulat, mata sipit atau sedang yang bersinar, hidung yang mancung namun lembut, dan kulit yang cenderung cerah atau kuning langsat. Ini merupakan campuran ciri khas Asia Timur dan Asia Tengah. Mereka cenderung memiliki postur tubuh yang tegap dan proporsional, hasil dari gaya hidup aktif serta budaya kerja keras, terutama di daerah agraris. Rambut mereka biasanya hitam pekat dan lurus, seringkali diikat atau ditata dengan gaya tradisional saat upacara adat. Dalam acara adat, wanita Sibe mengenakan pakaian berwarna cerah dan elegan dengan sulaman rumit, serta aksesoris kepala atau hiasan rambut dari logam dan batu permata. Ini menambah aura anggun dan feminin. Sejak lama, wanita Sibe dikenal sebagai pekerja keras, baik di ladang maupun dalam mengelola rumah tangga. Mereka tumbuh dalam budaya yang menghargai kemampuan perempuan untuk berkontribusi secara setara. Dalam komunitas Sibe, pendidikan cukup dihargai. Banyak wanita muda Sibe yang menempuh pendidikan tinggi dan bekerja di bidang profesional, terutama di daerah seperti Ili, Xinjiang. Budaya Sibe mengajarkan pentingnya sopan santun dan keramahan terhadap sesama, terutama terhadap tamu dan orang yang lebih tua. Hal ini tercermin dalam perilaku wanita Sibe yang lembut dan menghormati adat.
Wanita Sibe sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Mereka dikenal setia kepada pasangan dan sangat peduli terhadap anak-anak serta orang tua mereka. Wanita Sibe sering menjadi penjaga budaya dan tradisi leluhur, termasuk dalam hal bahasa, tarian rakyat, lagu tradisional, dan masakan khas. Banyak wanita Sibe ahli dalam menyulam, menenun, serta membuat pakaian tradisional. Ini tidak hanya mencerminkan keterampilan estetika, tapi juga nilai budaya yang tinggi. Mereka memainkan peran penting dalam perayaan dan ritual budaya seperti Nailaksi, Festival Tahun Baru Sibe, termasuk menyanyikan lagu-lagu pujian dan menyiapkan makanan tradisional. Banyak wanita Sibe bisa berbicara lebih dari satu bahasa, seperti Sibe, Mandarin, dan kadang Kazakh atau Uighur karena tinggal di Xinjiang. Ini menjadikan mereka komunikatif dan terbuka terhadap pergaulan luas. Wanita Sibe dapat menjalankan peran tradisional sambil tetap aktif di dunia modern, termasuk sebagai guru, dokter, pegawai negeri, atau pengusaha kecil. Kecantikan wanita Sibe bukan hanya terletak pada penampilan fisik mereka yang menarik, tetapi juga pada kepribadian, kecerdasan, dan keterikatan mereka pada budaya serta nilai-nilai keluarga. Mereka adalah contoh bagaimana wanita dari kelompok etnis minoritas dapat memadukan warisan leluhur dengan kehidupan modern secara seimbang dan anggun. Kehidupan malam suku Sibe, yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan seperti Kopkal Sibe Autonomous County di Xinjiang, memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan kehidupan malam di kota-kota besar Tiongkok. Kehidupan malam mereka lebih berkaitan dengan budaya komunitas, tradisi sosial, serta pola hidup agraris. Kehidupan malam di desa Sibe umumnya dimulai setelah makan malam. Anggota keluarga biasanya berkumpul di ruang utama untuk berbincang, minum teh, atau menonton televisi bersama. Momen ini digunakan untuk membahas urusan keluarga, rencana pekerjaan, atau sekadar bersantai setelah hari kerja yang panjang. Tradisi gotong royong dan komunitas yang erat membuat kunjungan antar rumah umum dilakukan pada malam hari. Kadang disertai dengan permainan kartu tradisional, catur Cina Xiangqi, atau menyanyi lagu rakyat bersama. Di malam-malam tertentu, terutama menjelang festival atau perayaan adat seperti Nailaksi, Festival Tahun Baru Sibe, masyarakat berkumpul di aula komunitas atau lapangan untuk menari dan menyanyi lagu tradisional Sibe. Tarian khas Sibe dilakukan secara berkelompok dan diiringi alat musik tradisional seperti suona dan moringhur. Orang tua atau sesepuh desa sering menceritakan kisah legenda, sejarah suku, atau dongeng kepada anak-anak sebelum tidur. Ini menjadi sarana pendidikan budaya yang penting. Beberapa cerita disampaikan dalam bahasa Sibe untuk menjaga kelestarian bahasa tersebut. Malam juga digunakan untuk kegiatan spiritual, seperti doa kepada leluhur di altar rumah, pembakaran dupa, atau perenungan tenang. Dalam kepercayaan tradisional Sibe, menjaga hubungan dengan roh leluhur penting, dan malam dianggap sebagai waktu yang sakral. Bagi orang Sibe yang tinggal di kota seperti Yining, kota utama di prefektur Ili, kehidupan malam lebih modern dan mirip dengan gaya hidup urban. Mengunjungi pasar malam untuk kuliner lokal. Nongkrong di kafe atau kedai teh. Mengikuti karaoke KTV bersama teman atau rekan kerja. Menghadiri pertunjukan budaya atau konser lokal. Namun, meskipun terpapar budaya urban, mereka umumnya tetap menjaga nilai-nilai etnis dan adat dalam kehidupan malam mereka. Malam menjelang festival Sibe seperti Nailaksi sangat meriah. Orang-orang memasak bersama makanan khas seperti millet cake dan daging rebus. Ada parade obor, pertunjukan seni, dan permainan tradisional malam hari. Anak muda sering bermain alat musik dan berdansa di luar ruangan hingga larut malam. Kehidupan malam suku Sibe mencerminkan perpaduan antara nilai tradisional dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Di desa-desa, malam adalah waktu sakral untuk keluarga, kebudayaan, dan spiritualitas. Di daerah urban, sebagian kecil warga Sibe mengikuti gaya hidup modern, namun tetap mempertahankan ciri khas etnisnya.
Sejarah dan asal-usul suku Sibe, juga dieja Sibo atau Sibo, merupakan bagian penting dari sejarah etnis di Tiongkok dan Asia Timur. Mereka berasal dari wilayah Asia Timur Laut dan memiliki hubungan erat dengan suku Manchu serta bangsa Jurchen. Suku Sibe termasuk dalam rumpun Tumusik, sama seperti Manchu dan Evenki. Bahasa Sibe sangat mirip dengan bahasa Manchu, dan keduanya dianggap sebagai keturunan dari bahasa Jurchen kuno. Jurchen adalah suku dominan yang mendirikan dinasti Jin tahun 1115 sampai tahun 1234. Setelah kejatuhan Jin, keturunan Jurchen bermigrasi dan mengalami transformasi sosial budaya menjadi suku Manchu. Suku Sibe diduga merupakan cabang dari kelompok Jurchen atau populasi campuran yang mempertahankan ciri budaya dan bahasa mereka sendiri. Suku Sibe awalnya tinggal di daerah lembah Sungai Nen, Sungai Songhua, dan sekitar Danau Hanka perbatasan Tiongkok Timur Laut dan Rusia Timur. Mereka hidup sebagai pemburu, petani, dan penggembala dalam sistem komunal suku yang bersifat semi-nomaden. Dalam sejarahnya, suku Sibe hidup berdampingan atau berinteraksi dengan suku Mongol, Manchu, Daur, dan Han. Mereka dikenal sebagai kelompok militer yang terorganisasi dan berperan dalam peperingin perbatasan. Dinasti Qing, yang didirikan oleh suku Manchu, mengintegrasikan Sibe ke dalam sistem 8 Panji 8 Banners, sebuah sistem militer dan sosial. Sibe diberi posisi sebagai tentara perbatasan dan penjaga wilayah timur laut. Pada tahun 1764, setelah penaklikan Kehanan Zungar oleh dinasti Qing, sekitar 3,000 sampai 5,000 orang Sibe dipindahkan dari timur laut ke wilayah barat Ili, Xinjiang. Tujuannya adalah untuk membantu mempertahankan wilayah barat kekaisaran dan membentuk komunitas loyalis Qing di kawasan strategis. Di Xinjiang, mereka menetap secara permanen dan menjadi kelompok Sibe terbesar hingga kini. Setelah dinasti Qing rintih, Sibe tetap mempertahankan identitas budaya mereka meskipun sistem Panji dibubarkan. Mereka mengalami perubahan sosial akibat reformasi agraria dan revolusi sosial pada masa Republik Tiongkok dan kemudian Republik Rakyat Tiongkok. Pada awal era Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949 sampai tahun 1950-an, suku Sibe secara resmi diakui sebagai salah satu dari 56 etnis minoritas Tiongkok. Pada tahun 1954, dibentuk Kopkal Sibe Autonomous County di Ili, Xinjiang, satu-satunya wilayah otonom Sibe di Tiongkok. Wilayah utama Kopkal, Xinjiang, menjadi pusat populasi dan budaya Sibe. Sebagian kecil suku Sibe masih tinggal di Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang, Tiongkok Timur Laut. Populasi saat ini sekitar 190.000 jiwa, sensus Tiongkok 2020. Bahasa Sibe ditulis dalam aksara vertikal Manchu. Masih digunakan di sekolah-sekolah di Kopkal, meskipun terancam oleh dominasi bahasa Mandarin. Meski jumlahnya kecil, suku Sibe sangat bangga dengan warisan sejarah mereka sebagai penjaga perbatasan kekaisaran dan pendukung dinasti Qing. Mereka memiliki festival sendiri, seperti Nai Laksi, serta budaya sastra, musik, dan pakaian yang khas. Suku Sibe adalah kelompok etnis dari rumpun Tumusik yang memiliki akar sejarah kuat di Asia Timur Laut dan kontribusi penting dalam sejarah kekaisaran Qing. Perpindahan mereka ke Xinjiang pada abad ke-18 menjadikan mereka pelindung perbatasan barat Tiongkok dan penjaga budaya Manchu Tumusik hingga hari ini. Dengan warisan budaya, bahasa, dan identitas yang tetap terpelihara, suku Sibe menjadi salah satu contoh ketahanan etnis minoritas dalam menghadapi perubahan zaman.